Shalom semuanya. Ketika hidup terasa penuh dengan kekacauan atau semangat mulai pudar, terkadang kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan firman yang dapat menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita telusuri bersama. Aturan pertama, selalu percaya kepada Tuhan dan hindari kekhawatiran. Pikiran kita dapat melayang, seperti sedang bengong, melamun, atau ngeblank. Jika kita membiarkan pikiran kita melayang ke masa depan, maka kita bisa jatuh dalam kekhawatiran. Karena manusia sesungguhnya tidak akan pernah tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan untuk apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Matius 6 ayat 34 tertulis, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Yesus memberi aturan kepada kita untuk jangan lagi khawatir tentang kebutuhan di masa depan, karena Tuhan berjanji akan menyediakannya. Jika jebakan dalam memikirkan masa lalu adalah kepahitan dan penyesalan, maka bila memikirkan masa depan, jebakannya pasti adalah ketakutan dan kekhawatiran. Waspadalah selalu, karena kekhawatiran maupun ketakutan dapat menghalangi kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan pada saat ini melalui suara Roh Kudus dalam hati kita. Jadi kunci yang Anda harus ingat sampai kapanpun adalah paksa pikiran Anda untuk fokus pada momen saat ini. Dengan menjaga agar pikiran kita selalu fokus pada momen saat ini, kita dapat merasakan suara Roh Kudus sedang memberi tuntunan yang membawa jalan keluar maupun penghiburan dalam hati kita. Sekali lagi, tekanan dan ketakutan dapat memasuki pikiran kita, biasanya karena sedang memikirkan masa depan. Bukan berarti kita tidak lagi membuat perencanaan. Sebaliknya, buatlah selalu perencanaan dengan pikiran yang lurus, yakni menjadikan rasa percaya kita kepada Tuhan yang adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya sebagai dasar dalam membuat rencana. Jika kita menerapkan hal ini, lihatlah kedamaian terjadi dalam hidup kita, karena sungguh kita akan menemukan bahwa masa depan indah memang ternyata berada di tangan Tuhan. Haleluya, amin. Aturan 2, mempraktekkan iman melalui tindakan. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati di Lukas 10 ayat 25-37, Yesus mengajarkan bahwa iman itu memerlukan tindakan. Bahkan belas kasihan yang diajarkan dalam perumpamaan itu juga membutuhkan tindakan, bukan sekedar kepercayaan. Yesus memerintahkan kita untuk menjalankan iman dengan tindakan yang nyata. Lukas 10 ayat 37 tertulis, "Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, 'Pergilah dan perbuatlah demikian.'" Jadi buatlah terus komitmen untuk mempraktekkan iman yang Anda punya dan ketahui menjadi sebuah tindakan sebisa mungkin. Yohanes 20 ayat 29 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ketika mengikuti Yesus, Roh Kudus akan memberikan perkataan iman di dalam pikiran Anda. Jika Anda mempunyai komitmen, maka keraguan yang adalah musuh dari iman dapat Anda ganti dengan keberanian dan tindakan. Dunia ingin melihat dulu, baru percaya. Tetapi Tuhan ingin kita percaya dulu, maka kita akan melihat. Yang artinya, jika kita berjalan dengan iman, lihatlah, Tuhan akan segera menggenapkan semua janjinya atas kita. Tidak mungkin tidak, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Aturan ketiga, selalu mengampuni orang lain. Pengikut Tuhan yang sejati harus mengampuni, karena pengampunan adalah inti ajaran Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus memerintahkan di Matius 6 ayat 12, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tuhan ingin kita mengampuni orang lain, bukan karena mereka layak diampuni, tetapi karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita di masa lalu.
Mengampuni bukanlah perasaan, melainkan tindakan. Ketika ada orang yang berbuat jahat, suka ada perasaan nyesek di dalam hati, ingin segera membalas. Maka di saat itulah Anda harus memilih untuk mengampuni dengan cara mendoakan dan berkata-kata yang baik kepada dia yang telah jahat itu. Meskipun perasaan sakit di hati itu masih ada. Lebih mudah mengatakan daripada berbuat, tetapi percayalah, ini semua demi kebaikan kita, karena kita menjadi layak untuk memohon ampun kepada Tuhan, di mana dalam pengampunan dosa ada mujizat, ada pertolongan, ada terobosan, ada kenaikan hidup, dan berkat-berkat lainnya yang akan Anda terima bila waktu Tuhan telah tiba. Haleluya, amin. Aturan 4, carilah kerendahan hati dan pelayanan. Memiliki kerendahan hati sebagai hamba yang ingin selalu melayani orang lain dengan tulus sebenarnya kunci untuk menerima segala keberuntungan hidup. Karena sesungguhnya bekerja atau membuka usaha sekalipun adalah tindakan melayani. Dan beruntungnya bagi kita, dunia lebih suka dilayani daripada melayani. Yang artinya kesempatan kita meraih segala keberuntungan itu sangat besar. Karena waktu yang kita keluarkan untuk melayani orang akan menghasilkan sesuatu untuk kita. Orang yang hanya mau melayani diri sendiri adalah egois dan sombong, akan cenderung gagal dalam melakukan apapun yang akhirnya menjadi rendah hidupnya. Dengan demikian tepatlah ayat ini, Matius 23 ayat 11-12 tertulis, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus sendiri mencontohkan kerendahan hati dan pelayanan saat ia membasuh kaki murid-muridnya dan mau bergaul dengan orang-orang yang kecil. Maka dalam hal apa saja, milikilah selalu mental sebagai hamba yang tulus melayani. Dari berbicara kepada orang tua, berdagang sampai dengan anak kecil sekalipun, selalu memakai pola pikir melayani. Ingat selalu, Tuhan Yesus yang telah membasuh kaki para murid-muridnya. Meskipun orang lain yang Anda layani itu tidak melihat, tetaplah melayani. Hidup Anda akan menjadi besar dengan sendirinya. Karena Tuhan melihat hal-hal yang Anda lakukan secara tersembunyi itu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membalas perbuatan baik yang Anda lakukan itu. Haleluya, amin. Aturan 5, lebih menghargai harta surgawi daripada harta duniawi. Kita mungkin suka iri atau sedih mengetahui orang yang kita anggap jahat ternyata lebih makmur dibanding kita, lebih sehat, bahkan kita yang harus melayani dia. Hati kita berteriak, mengapa mereka menerima berkat yang seharusnya kita terima? Kebenarannya adalah, itu semua perasaan negatif yang sengaja dibisikkan iblis agar kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenyataannya, mereka yang berada di Mesir mungkin sedang menikmati daging, tetapi tanpa ada didikan panas di padang gurun, mereka tidak mungkin mendapat tanah perjanjian. Hanya orang yang berjalan dan menerima didikan langsung dari Tuhan di padang gurun sajalah yang pada akhirnya bisa sampai ke tanah perjanjian, di mana segala yang baik terjadi di sana. Dengan puncaknya, mengenal Tuhan secara pribadi yang memberikan kehidupan kekal. Maka sesuai yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Yang artinya, kita harus sangat menghargai keadaan kita sekarang yang mungkin lagi terkena banyak masalah, berada di posisi rendah, maupun tidak dikenal oleh siapapun. Tuhan memang ingin kita berada dalam kondisi padang gurun ini demi kita mampu mengenal siapa Tuhan itu dan firman-firman-Nya yang harus kita hidupi. Tuhan ingin memberitahukan kepada Anda bahwa Anda tidak mungkin bisa menahkodai sendiri hidup Anda karena jiwa manusia terbukti mudah digoda dan disesatkan oleh iblis.
Adam hanya dilarang jangan makan satu buah saja bisa gagal. Maka Tuhan ingin agar Yesus menjadi kapten bagi perahu jiwa Anda. Karena dengan cara itu, Anda akan bisa sampai ke tempat yang hidup Anda paling inginkan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala inti dari keinginan domba, yakni air yang tenang. Jadi yang Anda harus lakukan adalah menghargai terus proses pertumbuhan rohani yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup Anda. Meskipun waktu berjalan lambat, tetaplah mengucap syukur. Karena suatu saat keinginan Anda paling terdalam akan diberikan Tuhan kepada Anda. Haleluya, amin. Aturan 6. Jalani hidup dengan berintegritas. Berintegritas artinya selalu menjalani hidup dengan kebenaran atau kejujuran. Yesus adalah bapa dari segala kejujuran, sedangkan iblis adalah bapa dari segala kebohongan. Maka aturan ini dikeluarkan oleh Yesus. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus memperingatkan kita terhadap kemunafikan, kebohongan, maupun sikap manipulatif dan menekankan pentingnya integritas. Menurut Alkitab, jika iblis adalah bapa segala dusta, maka yang menjadi kerajaannya adalah dunia ini. Dengan kata lain, kita hidup dalam dunia yang penuh dusta, di mana kebenaran seringkali tersembunyi di balik bayang-bayang kebohongan yang terselubung oleh kepentingan dan keinginan yang jahat. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Bagi orang yang telah menerima Tuhan Yesus, telah dipanggil untuk berjalan dalam terang, sebagaimana Bapa kita adalah terang sejati. Maka jalanilah hidup yang berintegritas, hindari kebohongan. Meskipun kita harus cerdik seperti ular, namun harus tulus seperti merpati. Tidak boleh menjadi batu sandungan atau bahan celaan di mata dunia. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak, meskipun jatuh bangun, karena tentu iblis akan berusaha mencobai. Tetapi Tuhan yang melihat hati akan disenangkan dan tak segan akan memberkati kita dengan banyak berkat. Haleluya, amin. Sebagai penutup, ajaran-ajaran Yesus memberi orang Kristen prinsip-prinsip yang kuat untuk menjalani kehidupan yang bertujuan, penuh kuasa, dan damai sejahtera. Dengan menjalani 6 aturan ini, yakni percaya, bertindak dengan iman, mengampuni, kerendahan hati, menghargai harta di surga, dan berintegritas, hidup kita akan mengalami transformasi mendalam dari yang biasa menjadi luar biasa. Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Dulu kita berjalan lambat, nanti kita akan bisa menjadi terbang. Dalam artian, perubahan hidup yang memuaskan bisa kita alami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.